ngapain nih pagi-pagi kemari? Aduh, cewek lagi. Ya udah deh, lu kelarin masalah lu. Nanti kalau udah kelar, kabarin gua. Ya, gua cabut dulu ya. Iya, Wan. Yuk, masuk. Mas tuh kemana aja sih dari semalam aku tungguin gak ada kabar, di telepon juga gak diangkat. Kemana kamu? Aku tuh ketiduran, sayang. Udah deh, kamu tuh ya alasan emang Mita itu nggak penting kan buat kamu. Kok kamu ngomongnya kayak begitu sih sama aku? Ya udah, mana uang arisannya? Aku mau bayar arisan siang ini. Siang ya? Ya udah, nanti pas siang aku nanti pasti bakal ngasih uangnya ke kosan kamu ya. Aku anterin. Jadi uangnya belum ada. Itu ribet banget ya, kalau kayak gini mending kita putus aja deh. Aduh, sayang, jangan putus dong. Jangan. Kan aku kan juga bakal nguasain semuanya buat kamu. Aduh, udah deh Mas ya. Kalau cuma baru usaha doang nggak usah ngomong. Banyak tahu nggak sih yang mau kasih Mita uang. Ternyata Mita selama ini salah pilih. Mita. Brengsek. Ini semua gara-gara Fitri. Ini Bu, jam tangan yang Mas Anto ambil. Saya benar-benar malu sama kejadian ini. Dan saya minta maaf kalau Bapak dan Ibu mau pecat saya. Saya terima. David, ini tuh bukan salah kamu kok. Lagian ibu udah maafin semuanya. Dan gak ada yang mau pecat kamu kok, Fit. Pah, ini loh Pah, kejujuran Fitri yang Mama suka. Soalnya zaman sekarang tuh susah banget cari yang jujur kayak Fitri. Iya, Ma. Buku tabungan. Selama ini dia nggak ngasih gajinya semuanya ke aku. Dasar perempuan licik. Apa itu maksudnya? Apa itu maksudnya? Hah? Kamu selama ini udah nipu aku mentah-mentah. Jangan-jangan gaji kamu lebih besar. Dan kamu tidak menyetor semuanya ke aku. Iya kan? Enggak, Mas. Bohong! Bohong! Mas, gaji aku sesuai sama yang aku kasih ke kamu. Bohong! Bohong! Ini buktinya apa? Hah? Ada uang 500.000. Siapa yang ngasih kamu 500.000? Jangan bohong kamu sama aku. Hah? Jangan. Mas, itu dari Bu Widya, Mas. Bu Widya. Hah? Bu Widya. Bu Widya, kamu bilang ke dia sekarang juga. Hah? Bilang, aku mau minta uang itu. Sekarang aku tanya sama kamu. Sekarang aku tanya Mas sama kamu. sakit, Mas. Sekarang aku tanya sama kamu, di mana jam aku? Di mana jam itu? Jam itu udah aku kembaliin ke Bu Widya. Kamu nyuri jam itu kan, Mas? Kurang ajar. Sana kamu. Mas, ampun, Mas. Ya Allah, badan aku sakit semua. Kok aku mual banget ya? Ini tanggal berapa? Aku udah telat lama banget.
aku hamil. Bagaimana aku bisa cerai dari Mas Anto kalau kondisiku begini? Ya Allah, hamba tidak mau anak ini besar dengan kondisi seperti ini. Tapi aku gak boleh menyerah. Aku mau anak ini tumbuh lebih baik. Aduh, Fitri mana sih kok nggak datang-datang juga? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya Allah Fitri, kamu kenapa? Mas Anto marah sama Fitri karena Fitri kembalikan jam tangan ibu. Si Anto tuh benar memang ya. Ya udahlah Fit, mulai sekarang tuh kamu tinggal di sini aja. Jadi kamu nggak disiksa terus-terusan kayak gini kan? Tapi nanti Mas Anto malah datang ke sini dan merepotkan ibu sekeluarga. Fitri nggak mau, Bu. Ya udah kalau gitu kita cari aja kontrakan yang ada satpamnya. Ya? Jangan, Bu. Fitri udah nggak punya uang. Tabungan yang kemarin ibu kasih juga udah diambil sama Mas Anto, Bu. Ya udah Fit, kamu gak usah pikirin soal uang sewanya ya. Yang penting sekarang kamu tuh sehat dulu. Kalau kamu sehat kan kamu bisa kerja. Kalau kayak gini, gimana kamu bisa kerja kan? Oh ya, Fit, kalau siang-siang kayak gini, suami kamu kemana? Biasanya dia sama teman-temannya, Bu, kalau siang. Ya udah kalau gitu, nanti siang kamu pulang ke rumah, kamu ambil baju-baju kamu, terus nanti saya tunggu di sini ya. Udah gitu nanti kita cari kontrakan, ya? Iya, Bu. Mana nih? Kok udah habis? Habis. Fitri. Sini kamu. Sini. Sini, Fit. Fitri mau kemana? Hah? Kemana? Hah? Bantuin aku. Hah? Hah? Bantuin. Aku tahu sakit. Dasar istri durhaka kamu ya. Hah? Kamu pergi tanpa izin aku. Begitu. Kamu tahu hukumannya istri yang durhaka itu apa? Tahu nggak? Mas sakit, Mas. Jangan pernah tinggalin rumah tanpa seizin aku. Paham kamu? Paham? Iya, Mas. Iya. Iya. Hah? Assalamualaikum. Ya. Ada apa nih? Nggak tahu mas, dia belum cerita. Iya. Sepertinya sih keguguran Mas Anto. Keguguran? Iya. Ya udah, tolong rebahin istri saya di kamar Mas Santi ya. panggilin bidan ya. Iya, saya panggil. Tolong rebahin istri saya di kamar ya. Ayo, pelan-pelan. Kamar. Baikku. Sudah ikhlasin aja. Mungkin ini sudah jalannya. Insya Allah nanti kamu bisa hamil lagi kok. Ya, sekarang istirahat yang cukup. Karena kamu sudah keluarin darah banyak. Iya sayang. Tuh dengerin apa kata bidan. Kamu jangan kerja dulu ya. Kamu juga sebagai suami, tolong bantu istrimu ya. Ya, saya pamit dulu. Baik. Mari. Makasih. Dengar ya. Kamu itu jadi istri bikin susah aja. Kamu pikir murah apa pakai bidan kayak begitu? Hah? Urus aja diri kamu sendiri. Bikin pusing.
Kamu makan dulu, Fit. Jangan ikuti perasaan. Kamu kan juga harus sehat. Bu, tolong kabarin majikan saya ya. Bilang sama dia. Tolong ya, Bu. Nanti saya kesana ya. Yaudah Pak, kita sarapan dulu yuk. Ya, ayo deh. Tunggu, nanti Mama boleh ikut ya sampai depan rumahnya Fitri. Mama khawatir banget kepikiran Fitri terus. Iya, Ma. Mungkin aja dia sakit. Kasihan kalau nggak dijenguk. Tapi perasaan Mama tuh dia nggak masuk karena bukan sakit, Pak. Pasti ada hal lain. Maksud Mama? Permisi, Bu Widya. Ya udah, Papa sarapan dulu biar Mama yang bukain pintu ya. Ya. Oke. Permisi. Iya Bu, ada apa ya? Bu, saya mau menyampaikan pesan dari Fitri. Alhamdulillah. Iya Bu, kemana sih Fitri itu? Fitri dipukulin suaminya sampai keguguran. Masya Allah. Terus sekarang Fitri gimana Bu kondisinya? Fitri nggak apa-apa, tapi dia butuh istirahat. Ya udah kalau gitu makasih ya Bu. Biar nanti saya tengokin Fitrinya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Ya Allah Fitri, kok kamu bisa sampai kayak gini sih? Kenapa sih Fit kamu baru ngabarin tadi? Maaf, Bu. Fitri nggak bisa kemana-mana. Jadi Fitri baru ngabarin. Ya udah pokoknya sekarang kamu ikut ibu ke dokter ya. Gak usah, Bu. Fitri udah gak kenapa-napa kok. Cuma butuh istirahat aja. Fit, itu nggak baik. Lihat muka kamu itu pucat banget. Sekarang kamu ikut ibu ke dokter, ya. Tapi Fitri udah gak punya uang sama sekali, Bu. Fit, kamu tuh masih aja mikirin uang. Pokoknya sekarang kamu ikut aku. Dan pokoknya mulai sekarang kamu tinggal di rumah, oke? Ngapain Fitri masuk ke dalam mobil itu? Pasti ini ulah majikan brengsek itu. Hei! Melo cepetan, ada orang gila. Ya Bu, siap Bu. Hei! Mau dibawa kemana istri saya? Siap! Kalian berdua sudah bersekongkol membantu mereka membawa istri saya. Saya nggak akan segan-segan melapor kalian berdua ke kantor polisi. Kita ini malah senang ada polisi datang ke sini ya. Jadi, Bu. Fitri, pokoknya mulai sekarang kamu harus tinggal di sini. Karena mulai sekarang kamu jadi anak ibu. Ya Allah, Bu. Makasih ya, Bu. Fitri! Hei! Fitri keluar! Fitri keluar kamu! Ya kamu tenang ya, biar ibu yang hadepin. Kamu tunggu di sini ya. Raisa, kamu temenin Mbak Fitri ya di sini. Iya, Ma. Keluar! Ada apa sih ini? Kamu udah bikin keributan ya di rumah saya. Di mana istri saya? Tolong panggil dia. Fitri! Jangan macem-macem ya. Saya itu ibunya Fitri. Udah nggak usah ngebohong deh, Bu. Saya tahu ibu kandungnya siapa. Ya memang saya bukan ibu kandungnya, tapi saya ibu angkatnya. Fitri, keluar kamu. Ya Allah. Mbak, jangan Mbak. Aku takut. Kalau kamu masih bikin keributan di rumah saya bisa telepon polisi, tau nggak? Tapi tolong, gaji Fitri tolong kamu transfer ke rekening yang biasa. Ya, saya mau ambil semua gajinya. Buat apa saya transfer, hah? Saya kasih langsung aja ke Fitrinya. Kenapa? Biar kamu bisa pakai uangnya buat foya-foya, iya? Jangan macem-macem ya, Bu ya. Ibu jangan mengancam saya. Saya bisa lebih gila dari ini. Dan saya bisa menghabisi keluarga ibu semuanya. Fitri! Apa nih? Mas Santo, stop Mas.
kamu jangan kurang ajar sama Bu Widya. Bu Widya itu ibu aku, Mas. Kamu sekarang sudah berani melawan suami kamu sendiri. Suami sah kamu. Baiklah kalau begitu. Kurang ajar. Pergi lo! Bu, dia sangat membahayakan, Bu. Sebaiknya Mbak Fitri saya jagain. Bu, aku takut, Bu. Atau lebih baik aku kembali lagi aja ke rumah ya. Jangan Fitri. Sekarang kan kamu udah jadi anak ibu. Kalau kamu balik ke rumah kamu akan lebih berbahaya.